Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Rahmi 05 Official yang membahas seputar informasi honorer, CPNS, dan PNS. Dengan tema kali ini yaitu, Alhamdulillah, honorer segera persiapkan berkas pengangkatan 2023, akhirnya DPR RI beri dukungan kategori ini. Tapi sebelum lanjut, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar setiap kami mengupload video terbaru rekan-rekan tidak ketinggalan. Untuk itu, langsung saja kita simak informasinya. Mulai 2023, pemerintah akan menghapus tenaga honorer melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Adapun salah satu jalan keluar dari penghapusan tenaga honorer adalah dengan mengangkat tenaga honorer jadi ASN. Pengangkatan honorer jadi ASN ini menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya apakah seluruh honorer akan diangkat? Atau malah sebaliknya tenaga honorer malah dirumahkan, dengan kata lain tidak dikontrak lagi. Sebelumnya kita ketahui honorer adalah pegawai negeri yang bukan pegawai tetap. Honorer tidak mendapatkan gaji seperti pegawai tetap. Sebaliknya, mereka dibayar honorarium setiap bulan. Dinyatakan bahwa tenaga honorer adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah. Tenaga honorer atau non-ASN adalah solusi alternatif untuk kekurangan staf pegawai negeri sipil di dalam instansi pemerintah. Namun saat ini banyak pertanyaan tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Sehingga banyak yang menganggap masa depan para pegawai non-ASN saat ini belum pasti. Nihayatul Wafiroh, anggota DPR Komisi 9, menginginkan agar pemerintah menetapkan tenaga honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengakuan kontribusi mereka. Nihayatul menginginkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PPPK maupun pegawai negeri sipil. Adapun tenaga honorer yang dimaksud Nihayatul Wafiroh, anggota DPR Komisi 9 adalah tenaga kesehatan. Nihayatul mengakui tenaga kesehatan honorer yang memberikan bantuan signifikan kepada Indonesia sepanjang wabah COVID lalu. Para tenaga kesehatan ini siap bekerja non-stop selama sehari penuh hingga beberapa dari mereka meninggal dunia. Nihayatul meminta agar tenaga kesehatan honorer diprioritaskan, sehingga pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN merupakan reward untuk membuat kehidupan mereka lebih terjamin. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin COVID-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Jadi, ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk PLKKB, petugas lapangan keluarga berencana, ujar Nihayatul. Nihayatul sebagai anggota Dewan menginginkan formasi ASN yang ada saat ini dapat terinformasi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kebutuhan di lapangan. Nihayatul berpendapat bahwa karena APBN, Provinsi, dan BLUD membayar gaji tenaga honorer, pemerintah harus dapat diakses dan berfungsi sebagai saluran untuk kebutuhan mereka. Honorer itu kan biayanya berasal dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa. Yang jelas sebenarnya ini formasi-formasi ini memang harus kita formulasikan dengan baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, tapi kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama, atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus, sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan, tambah Nihayatul. Nihayatul menginginkan adanya pembahasan yang tepat mengenai masalah tenaga honorer agar tidak berkembang menjadi isu yang signifikan di kemudian hari.
Nihayatul berpendapat bahwa daripada mencari posisi honorer baru, pemerintah sebaiknya mengabaikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Bagi para tenaga honorer yang telah bekerja keras dengan gagah berani ketika pandemi sebelumnya melanda Indonesia, kabar ini tentu akan disambut baik. Yang jelas sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia memang harus kita penuhi. Terutama untuk tenaga kesehatan memang mau tidak mau itu menjadi kebutuhan yang paling dasar bagi warga negara, dan memang negara harus mengeluarkan biaya untuk itu, ujar Nihayatul. Sependapat dengan Nihayatul, anggota Komisi 9 DPR RI Aliyudin menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga kerja apapun sebelum pengangkatan tenaga honorer yang telah menunjukkan dedikasi. Jangan dibuka peluang baru rekrutmen tenaga kerja, sehingga nantinya yang honorer itu bisa tidak tertampung. Jadi, kami berharap tenaga honorer yang ada itu bisa ditampung 100% sebagai ASN. Karena kita kan pada saat COVID-19 kita membutuhkan mereka. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Mereka itu telah berjuang, tapi begitu ada peluang tenaga P3K mereka tidak dinomorsatukan, imbuh Aliyudin. Selain memprioritas tenaga kesehatan honorer yang sudah lama mengabdi menjadi ASN, Komisi 9 juga masih melihat tentang persoalan lain dengan perencanaan pemberhentian tenaga honorer pada November tahun 2023. Secara spesifik, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan posisi PPPK yang terbuka. Persoalan ini menjadi catatan bagi Komisi 9 untuk diberikan kepada pemerintah. Demikian informasi mengenai honorer. Segera persiapkan berkas pengangkatan 2023 yang kami lansir dari Klik Pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.